Indonesia dan partisipasi politik generasi muda. Tidak dapat disangkal, gelombang demokratisasi sering dengan gerakan reformasi 1998 telah mengantarkan kita pada suatu elan kehidupan publik yang terbuka, egaliter dan demokratis. Reformasi telah menghendaki adanya pola pelibatan partisipasi warga dalam kehidupan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadirnya otonomi daerah yang lebih luas dan nyata telah memberikan ruang bagi masyarakat hingga pada aras lokal untuk lebih intensif berperan, tidak hanya sebagai objek pembangunan, namun juga sebagai subjek pembangunan daerah. Pemantapan partisipasi politik diantaranya turut pula didukung oleh lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang praktis telah memberikan jaminan lebih bagi demokratisasi. Kini, diskursus kebijakan publik tidak lagi menjadi urusan eksklusif negara, melainkan telah menjadi diskursus yang terbuka, dapat diakses dan diperbincangkan oleh setiap warga negara Indonesia. Mengenal politik sejak usia dini sangatlah penting, di mana kita diajarkan lebih memahami suatu kekuasaan dan bisa bertanggung jawab akan apa yang kita kuasai. Orang tua tentu saja berperan untuk mengajarkan anaknya, untuk bisa mengerti peran politik bagi negara. Tidak secara langsung, orang tua memberikan ajaran untuk anak mereka dengan hal-hal kecil. Misalnya, anak pun memiliki hak untuk menentukan apa yang menjadi miliknya. Itu juga merupakan suatu politik kekuasaan yang dimana anak berhak menguasai apa yang dia punya. Kita sebagai penerus bangsa harus bisa membedakan setiap politik yang ada. Kekuasaan bukan hal yang bisa membuatmu bangga. Politik yang baik seharusnya bisa mengenal negara kita sendiri, bukan halnya merusak dan memalukan negara kita sendiri pada negara lain. Kemajuan suatu negara ada pada setiap politik negara tersebut, di mana politik suatu negara yang buruk bisa berdampak pada kinerja negara itu sendiri. Di antara penyandang kesadaran kritis tersebut, tiada lain adalah kelompok pemuda, atau kerap disebut dengan generasi milenial, yang merupakan populasi terbesar dalam struktur piramida penduduk di Indonesia. Mereka merupakan generasi yang lahir dan tumbuh kembang dalam kultur sosial politik yang demokratis. Mereka adalah generasi asli dari demokrasi, yang semenjak lahir taken for granted hidup adalah ekosistem sosial politik yang dibangun atas nilai-nilai kesetaraan dan keterbukaan. Mentalitas sosial politik milenial yang demikian ditunjang pula oleh tingkat keterdidikan yang baik, keterbukaan informasi dan akses ilmu pengetahuan yang terpapar luas telah memungkinkan mereka untuk memperoleh literasi politik yang memadai. Sebagai penguasa dunia digital, mereka merupakan kelompok yang piawai melakukan elaborasi teknologi dan aplikasi digital. Dengan intensitas berselancar di sosial media yang tinggi, milenial merupakan kelompok yang tak pernah terasi dari dinamika diskursus publik. Milenial kerap menjadi generasi yang mampu menciptakan gelombang wacana, fenomena viral dan trending topik di media sosial adalah bentuk dominasi wacana yang merupakan anak muda yang pencipta resonansi. Karenanya menjadi penting bagi parpol untuk melihat perkembangan kehidupan sosial politik hari ini sebagai sebuah tantangan sekaligus peluang kaderisasi dan regenerasi. Alih-alih memendam kecurigaan dan kekhawatiran pesimistik atas sebuah mitos bahwa parpol kian dibanggakan ke bawah. Sungguh naif manakala masih mengatakan bahwa partai politik mengalami kesulitan untuk melakukan kaderisasi di kalangan kelompok pemuda. Karena jika saja menyadari demografi dan perkembangan budaya sosial politik hari ini, realitas justru telah menunjukkan peluang yang optimis bagi aktivisme politik tanah air di Indonesia. Capaian demokrasi di Indonesia seharusnya menjadi landscape yang cukup memberikan harapan
bagi perbaikan sumber daya manusia parpol untuk saat ini. Politik merupakan salah satu kunci dari berjalannya suatu sistem di negara-negara maju maupun berkembang. Untuk politik, jangan pernah berpikir bahwa politik itu milik orang tua saja, tapi generasi milenial juga.